Karena diingatkan oleh Pak Ponto agar hati-hati, maka saya bertanya ke Bung Aiman dulu. Kenapa? Apa jaminannya bahwa kita diskusi malam ini nggak akan jadi delik untuk diadukan ke polisi? Itu dulu. Kalau di dalam diskusi media sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses hukum. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika ada laporan polisi dari acara ini, maka sampai kapanpun saya akan membela. Oke, clear ya. Jadi diskusi malam ini tidak bisa dijadikan sebagai delik untuk mengadukan apapun bentuk dan jenis laporannya. Entah itu pencemaran, entah itu penghasutan, entah itu tuduhan kemungkinan adanya makar. Kita sepakati dulu. Sebab tadi Pak Ponto sudah mengingatkan kita, hati-hati bicara. Dan malam ini saya baru mendapatkan juga berita, Saudara Ubedillah juga sudah dilaporkan ke polisi. Oh, ini yang terbaru nih? Ya. Per hari ini? Ya. Oke. Ya saya nggak tahu garda apa. Ubedillah Badrun ya? Ya, Ubedillah Badrun juga dilaporkan ke polisi atas rekaman podcastnya, bukan atas peristiwa itu. Yang isinya? Yang isinya adalah, wah ini dia sensitif nih. Soal apa itu? Jadi baca aja. Nanti saya umumkan pasalnya, kena saya kan. Saya umumkan nanti apa isinya, kena saya. Ada topiknya, soalnya temanya. isinya itu yang dipersoalkan. Enggak, temanya apa? Ya tema itu yang dipersoalkan orang. MAKR? Enggak. Oh, apa yang lain? Udah kita bubar aja udah. Jadi baca aja kawan-kawan malam ini ya. Ubedillah Badrun dilaporkan ke polisi atas dugaan bla 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 gitu ya, yang dilakukan di dalam salah satu podcast di Indonesia itu. Oke, silakan. Sambil saya cari nih. Sambil cari ya. Saya nggak mau ngomonginnya nanti kena delik saya ya, diadukan gitu. Jadi sekarang nih dicari-cari nih kemana-mana. Ngomong yang lain aja lah. Itu makanya. Bung Aiman, kapan kita ya puasa lagi ya? Lebih. Belum keluar? Udah dapat. Oke, sebentar. Oh. Nah, Bung Iya, Ferry ada. Saya belum dapat. Nanti Ini soal apa? Prabowo Gibran adalah beban bangsa. Oke. Nggak usah takut dong. Kawan-kawan sekalian. Oh, beda berarti? Ini beda? Enggak, beda ya, bukan kalau Anda sih nggak akan takut. Kita yang akan takut ya. Tapi kalau ada di luar yang mau mempolisikan beliau ya silakan saja. Karena beliau mengutapkan kata itu gitu ya. Kalau Anda sih nggak akan takut, kita yang takut. Justru karena itu kita yang harus hati-hati gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah kawan-kawan sekalian ini kan yang di sini bawa handphone semua ya. Ya kan? Tolong buka handphonenya dong. Coba mahasiswa buka handphonenya tuh. Tolong buka handphonenya dulu. Sudah semua ya? Ambil masuk ke Google deh. Tulis kata makar PRRI. Makar PRRI. Ada nggak di situ? Apa yang kamu sampaikan dari situ? Ya, biar mereka baca. Kan nggak perlu saya sampaikan. Tinggal semua bisa baca itu. Ya, nanti saya baca delik lagi. Udah baca semua? Ya, baca yang di depannya aja, yang mungkin ininya nggak terlalu, artinya nggak perlu dibaca satu-satu gitu. Makar PRRI. Ya, pemirsa di TV juga ya itu mungkin perlu untuk melihatnya kembali ya. Oke, silakan. Ini waktunya jalan terus. Oh, iya, makanya sudah dibaca kan? Sudah tahu apa isinya kan? Pertama, secara garis umum kita pernah mengalami dan menggunakan pasal yang disebut dengan makar. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa tahun 1958 ya, benar ya? 58, karena ada sebagian warga negara kita yang satu mendirikan pemerintahan tandingan. Benar ya Pak Gayus ya? Gitu ya. Yang kedua, menyusun struktur ya pemerintahan. Yang ketiga, bahkan pada tingkat tertentu menggunakan senjata. Benar nggak Pak Gayus? Benar nggak Pak Gayus? Benar. Dua. Hah? Dengan senjata dan dengan
ujaran. Ya, senjata dan ujaran. Pak 104 Oke. itu menyebutkan dengan kekerasan. Bukan, tindakan. enggak, peristiwanya dulu. Ya. Benar nggak PRRI menggunakan senjata? Oh, PRRI dan Permesta maksudnya Ya. satu Iya, bukan pasalnya. Benar nggak peristiwanya bahwa mereka menggunakan senjata? Saya bertanya ke Pak Gayus. Ya, betul. Betul ya? Betul. Jadi ada 3 varian tuh. Ya, membentuk struktur, menyatakan tidak patuh dan setia kepada pemerintah pusat, dan yang ketiga menggunakan senjata untuk mencapai tujuan. Tolong tulis lagi kawan-kawan sekalian, struktur PRRI. Coba Anda lihat tuh. Saya tahu arahnya mau ke sana. Arahnya ini sebenarnya pengen ke arahnya bapaknya seorang Prabowo Subianto. Gitu aja ngomongnya, nggak usah takut dong. Kan tadi udah dijamin sama Aiman. Masa takut? Sudah? Sudah? Aku memang takut bicara malam ini. Ngeri-ngeri sedip juga ini. Apalagi udah diingatkan oleh Pak Ponto. Mestinya saya ngomong tadi sebelum Pak Ponto kali ya. Ya, ada Perdana Menteri, ada Wakil Perdana Menteri, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Menteri Kesehatan, Menteri Perburuhan, ya, Menteri Keuangan, macam-macam dan sebagainya itu. Nah, nama-namanya tinggal Anda Oke. scroll lagi. Oke, apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Rey? Satu adalah kita memang pernah menggunakan pasal makar pada sesuatu yang memang rasa-rasanya tidak ada perdebatan yang cukup sengit untuk mengatakan bahwa itu adalah makar. Pertama, ia menggunakan senjata, tadi betul ya Pak ya. Yang kedua adalah ia membentuk pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak percaya kepada pemerintahan pusat. Dan dia membentuk cabang-cabang di beberapa tempat. Jadi kalau itu disebut makar, mungkin yes. Kalau ya, saya bukan ahli sejarah dan juga bukan ahli hukum. Tiba-tiba 58 ke 2026, 70 tahun berikut ya artinya itu ya. Kan sebelumnya ada jelang di 2017 ada yang Nanti ditangkap kita para akan ke makar. sana. Waktu 212 jelang Oke, itu. kalau begitu saya masuk ke situ. Oke. Makanya saya bilang kira-kira 70 tahun lah. Ya 65 tahun lah setelahnya. Ada juga tuduhan makar. Peristiwanya di salah satu rumah calon presiden di mana saat itu diserukan people power oleh Egy Sujana. Tahun 2019. Berdasarkan karena seruan people power itulah Saudara Egy Sujana dilaporkan, dan seingat saya Pak Gayus, beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seingat saya. Dan kalau dibaca lagi di dalam laporan-laporan itu, ada calon presiden yang sempat menjenguknya ke tahanan. Gitu. Dan calon presiden itu persis di 2024 jadi presiden. Menjenguk Saudara Egy Sujana di tahanan. Dan hingga hari ini kasus Egy saya nggak tahu nasibnya. Apakah sudah diproses hukum, apakah sudah masuk ke pengadilan atau bagaimana saya nggak tahu. Ya, atau sudah dihentikan kita nggak tahu. Tuh. Saya baca-baca lagi pendapat dari tokoh-tokoh saat itu di 2019 mengomentari soal ketersangkaan Egy Sujana sebagai pelaku makar. Pak Fahri Hamzah mengatakan jauh dari apa yang disebut dengan makar. Pak Lizon mengatakan juga jauh dari apa yang disebut dengan makar. Itu bagian dari ekspresi kebebasan dan sebagainya. Kalau Anda lihat Bung Aiman, jumlah yang hadir pada pidato Saudara Egy Sujana 2019 dengan jumlah yang hadir pada pidato Saiful Mujani itu nggak berbanding. Yang hadir di pidato Saiful Mujani itu, saya dan Bung Ferry ada di situ, saya kira kurang lebih nggak sampai 50-an orang. Dan sama-sama disiarkan. Yang hadir di pidatonya
Egy Sujana itu, saat itu menjelang penetapan hasil Pilpres kok nggak berbilang tuh. Kalau kita bertanya-tanya, Bung, kira-kira yang punya efek hebat tuh siapa? Kalau kita tanya, nah, Saiful atau Egy Sujana? Dalam konteks ini gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang di 2026 muncul lagi tuduhan makar kepada seorang yang bernama Saiful Mujani disebabkan pidatonya yang sebetulnya tadi Pak Ponto sudah mengatakan dalam suasana bertanya. Kalau kita merujuk ke tahun 58, 2019, ayo dengan akal yang sehat, mari kita banding-bandingkan. Mana kira-kira sebetulnya yang disebut dengan makar. Kalau pidatonya Saiful dibandingkan dengan peristiwa 58, sangat jauh dari apa yang disebut dengan makar. Apalagi tadi udah disampaikan oleh Prof. Gayus ya. Saya kira sangat setelah Profesor Gayus menyampaikan itu, saya udah berpikir ya udah selesailah kasus ini. Apalagi gitu. Kenapa? Karena harus ada alat ukur, impact-nya apa.